Jangan ditinggal lagi Om. Insya Allah enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga COVID-19 berlalu dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Amin. Amin. Ibadah puasa Ramadan sampai dengan Syawal. Terus kemudian kita juga Amin. Dan juga kita berdoa juga semoga setelah COVID berlalu tetap kelas online jangan bubar gitu, karena ini udah angkatan kedua dan tanggal 16 April insya Allah itu udah ada nih per hari ini 100 orang yang daftar di form Google. Jadi mungkin perkiraan di tanggal 16 akan ada angkatan ketiga sebanyak 253 karena kapasitas WA Group itu 257. 4-nya itu ya pengurus, kami ini pengurus, dan 253-nya dipastikan adalah teman-teman yang memang mau belajar tentang pemetaan ini dari Aceh sampai Papua. Seperti itu. Mantap, Om. Alhamdulillah ya. Mantap. Responnya itu sangat positif ya. Karena yang negatif-negatif kita hiraukan, kita tularkan terus yang positif-positif. Jadi ya alhamdulillah semakin ramai, semakin berkembang, dan kita juga banyak manfaat yang didapatkan. Malam hari ini sengaja kami teman-teman pengurus mengundang Om Muji dari Airnaf, terus Om Kep Medi dari DKPPU, Om Andri mungkin belum confirm dari DNP, Dinas Navigasi Penerbangan. Beliau bertiga adalah teman-teman komunitas, teman-teman regulator yang sampai saat ini dengan komunitas itu sangat akrab ya. Jadi kami mempunyai grup WA, maaf nih sambil approve nih. sorry. Jadi kami ini mempunyai grup WA dan saling berkomunikasi tentang isu-isu yang ada di dunia perdronan agar komunikasi itu tetap terjalin agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk itu malam ini kami mengundang Om Muji ya. Kalau sehari-hari saya manggilnya Bapak, tapi kalau di komunitas kita panggilnya Om aja biar semakin akrab. Beliau, Om Muji ini akan mengenalkan Airnaf, walaupun kita sudah tahu lah Airnaf seperti apa, DKPPU seperti apa, DNP seperti apa, tapi lebih afdolnya kan ahlinya dari ahli, core of the core, yang menjelaskan langsung tentang tentang regulator di Indonesia. Tentunya pasti tidak jauh-jauh kita akan menyimak sosialisasi regulasi drone di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan bisa menularkan atau memberikan sosialisasi lagi ke teman-teman yang baru. Nah ini terus bergulir, karena kalau nggak bergulir gitu capek kitanya. Baru nanya lagi gitu. Makanya teman-teman semua juga berperan untuk mensosialisasikan regulasi drone di Indonesia. Karena dengan menjaga lalu lintas pedronan ini kita jadi kompak. Insya Allah. Baik, ya, baik. Om Muji kayaknya udah ada di grup ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Om. Baik, Om Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
rekan-rekan komunitas drone APDI. Nama saya Muji Subagio, saya dari Perum LPPNPI atau lebih mungkin dikenalnya adalah Airnav Indonesia. Jadi saya sekilas saja karena kita sini online pasti nanti banyak yang bertanya. Saya ingin nanti ini singkat, padat, tapi jelas dan bisa dimengerti. Jadi Airnav Indonesia itu adalah operator yang mengatur ruang udara, tempat segala yang terbang di ruang udara, termasuk yang berhilir mudik di bandara-bandara. Jadi yang di ground tapi di bandara-bandara, yang di landasan maupun di apron, di taxiway, hilir mudik, lalu lintasnya yang mengatur adalah Airnav Indonesia. Sedangkan regulator, kami itu bertanggung jawab terhadap regulasi, menjalankan regulasi, yang membuat regulasi dan pengawasan adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Navigasi Penerbangan. Jadi navigasi penerbangan, DNP Pak Yan Andri itu yang membuat regulasi terkait bagaimana mengatur ruang udara. Nanti Pak Kapten Medi, dia adalah yang mengatur bagaimana spesifikasi pesawat, strukturnya seperti apa, terkait beratnya, terkait bagaimana terbangnya, apa saja yang boleh diangkut. Nah, itu Pak Kapten Medi. Baik, jadi di sini saya hadir, terima kasih kepada APDI, karena rekan-rekan droner ini adalah the newcomer di aviation community, ya. Jadi Anda bukan orang aviation, tapi Anda sudah masuk di keluarga aviation, penerbangan. Nah, itu yang kami sampaikan kepada IQ juga di rapat internasional, bahwasanya seluruh pilot drone atau kami sebut drone operator ataupun droner ini harus mendapat informasi terkait penerbangan sipil atau penerbangan berawak. Nah, karena ketika kita ngobrol begini, di atas kita ini lagi banyak yang berseliweran, walaupun sekarang sepi karena COVID-19, ya. Nah, untuk itu nanti kami sampaikan bahwasannya nanti saya langsung saja ketika saya menjadi droner, saya harus ngapain sih ketika saya mau menerbangkan drone. Nah, oleh karena itu nanti yang pertama, ketika saya akan menerbangkan sebuah drone, maka sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2015, PM 180, yang diubah menjadi, ada perubahan, ada tambahan juga, di situ ada PM 45, maaf, tahun 2016, yang di dalamnya memang sebelum melakukan penerbangan, maka pertama-tama harus mendapatkan rekomendasi dari Airnav Indonesia. Rekomendasi ini apa? Jadi begitu bapak-bapak, rekan-rekan di komunitas drone ini mengajukan saya akan terbang di mana, kapan, ketinggian berapa, maka kami akan melakukan safety assessment. Oh, di jam segitu, di wilayah itu, ruang udara itu tidak ada yang terbang. Atau ada yang terbang tiba-tiba, itu karena semua yang terbang di ruang udara ini semua mengajukan flight plan. Flight plan itu rencana penerbangan, dan itu bisa 3 bulan sebelumnya. Jadi seperti Garuda, Lion, Sriwijaya, AirAsia, itu sebelum terbang dia 3 bulan sebelumnya sudah submit flight plan itu kepada kami, sehingga kami tahu hari ini jam berapa ada siapa yang terbang di situ. Nah, oleh karena itu sama, karena bapak-bapak, rekan-rekan dari droner ini adalah komunitas aviation community, maka sama, harus memberikan flight plan-nya, sehingga nanti kami yang akan mengatur kapan Bapak terbang jam berapa, sehingga antara yang berawak dengan tidak berawak itu tidak saling ketemu, Pak. Ataupun yang tidak berawak dengan tidak berawak juga tidak saling ketemu. Karena yang masuk itu bisa sebulan di Airnav Indonesia, yang meminta rekomendasi itu bisa lebih dari 18 drone operator. Bahkan mungkin ada yang satu permintaan itu 50 lokasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah nanti kami safety assessment, kami akan balas kembali kepada bapak-bapak. Nanti ada paparannya, mungkin nanti Om Anton bisa share ke rekan-rekan semuanya, free untuk share. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada rahasia, silakan di-share. Nanti ada alamat emailnya, kirimnya kemana, jadi nggak perlu tatap muka, Pak. Nggak perlu saya harus ke kantor Airnav, saya harus kemana, nggak perlu. Bapak tinggal kirim email saja di alamat itu, kami akan proses. Moga-moga tidak di dalam antrian yang panjang, karena banyak yang saya tadi bilang ada 18 lebih sebulannya itu. Sehingga nanti keluar surat rekomendasi.
bahwasanya Bapak ada di ruang udara seperti apa, di situ adalah apakah militeri, apakah memang sipil, boleh sampai dengan ketinggian berapa, jam berapa saja. Intinya nanti di rekomendasi itu akan ada two-way communication antara Bapak dengan rekan-rekan kami Airnav di kantor cabang. Misalkan melakukan di Samarinda, maka di Samarinda akan kami berikan nanti suratnya. Nanti ada contoh surat rekomendasi maupun permohonannya ada di rekan-rekan Bang Anton juga. Nanti silakan di-share juga Bang Anton sehingga teman-teman nanti semuanya bisa satu seragam ya seperti apa, terus diajukan seperti apa kemana. Nah, itu nanti akan ada siapa PIC di Samarinda yang dihubungi sehingga nanti setelah rekomendasi dapat, surat rekomendasi dari Airnav ini dibawa ke Kementerian Perhubungan sebagai regulator untuk mendapatkan persetujuan atau perizinan. Nah, nanti sama biasanya Pak Ian Andri di sana nanti dikeluarkanlah itu namanya perizinan. Setelah perizinan itulah nanti Bapak-bapak akan mengurus ke cabang, ketemu dengan misalnya ke Samarinda tadi, ketemu dengan Airnav Samarinda untuk diterbitkanlah notem. Apa itu notem? Notem itu Notice to Airmen. Jadi Bapak-bapak sudah termasuk airman, yaitu orang-orang yang bekerja di udara, ya. Nah, Notice to Airmen ini dipublish oleh Airnav untuk supaya yang menggunakan ruang udara di situ tuh tahu. Jadi mulai pesawat sipil, pesawat militer, pesawat charter, pesawat tak berawak, pesawat berawak itu tahu semuanya. Bahwasanya pada jam sekian, ketinggian sekian akan ada drone terbang di wilayah itu. Untuk keperluan apa? Sehingga wilayah itu sepertinya diblok. Segregated operation dengan pesawat-pesawat ataupun drone yang lain untuk bapak-bapak. Nah, intinya seperti itu. Setelah keluar notem, bapak langsung saja, langsung terbang, langsung melakukan proyeknya masing-masing. Ini untuk proyek-proyek yang memang di luar kejadian COVID-19 atau bencana alam ataupun terkait dengan emergensi. Karena ketika COVID ini untuk spraying drone, untuk thermal scanner, itu kami berikan keleluasaan silahkan diterbangkan karena itu tidak mungkin drone-nya terbang setinggi 100 meter ataupun 150 meter di atasnya. Tapi dia mungkin paling tinggi juga 6 meter atau 10 meter. Kalau terlalu tinggi juga sprayingnya tidak berfungsi ataupun scannernya juga terlalu jauh. Nah, jadi itu tidak perlu izin rekomendasi. Nah, yang perlu digarisbawahi, seluruh proses mulai dari pengajuan rekomendasi sampai dengan perizinan di Kemenhub sampai dengan pengeluaran notem tidak dipungut biaya alias free. Ya Pak ya, alias free. Belum ada aturan untuk memungut biaya tersebut. Nah, jadi itu Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, nanti mungkin lebih jelasnya di paparan-paparan itu. Jadi memang di peraturan PM 180 maupun PM 45 itu 14 hari Pak paling lambat mengajukan kepada Kementerian Perhubungan. Maka Airnav di dalam 14 hari itu. Yang sudah-sudah paling cepat itu bisa saja 1 hari, bisa 3 hari, paling cepat Pak. Tapi paling lama ada yang mungkin sebulanan Pak. Karena memang itu harus ditandatangan direktur kami, itu harus dilakukan safety assessment, koordinat yang Bapak sampaikan, jamnya berapa, kami akan plotting di map kami, map airways, map ruang udara yang memang itu ada rute-rutenya. Jadi di atas kita ini ruang udara sudah ada jalannya, ada rute-rutenya, seperti jaring laba-laba yang dilewati oleh pesawat-pesawat berawak. Nah, itu yang akan kami plot di situ terkait amannya seperti apa sehingga keduanya tidak saling mempengaruhi. Nah, map itu pun nanti Bapak juga bisa, nanti di-share juga oleh rekan-rekan APDI, Bapak bisa download dengan free juga, itu namanya di aimindonesia.go.id, itu punya Kemenhub. Bapak nanti tinggal klik ketika Bapak mau main di Samarinda misalnya, Bapak tinggal klik di situ Samarinda, itu sudah keluar nanti petanya. Bapak masukkan koordinatnya, oh nanti di sini, oh deket enggak dengan airport. Nah, jadi di aturan tersebut memang tidak boleh drone itu terbang di airport, di dekat airport, ataupun di tempat-tempat yang restricted area yang ditentukan, tempat-tempat apa yang dilindungi oleh negara itu namanya OVIDNAS, objek vital nasional. Tetapi dengan rekomendasi kami akan memberikan itu bisa terbang karena memang itu ada proyeknya dan itu diatur oleh rekan-rekan kami yang namanya ATC, Air Traffic Controller di daerah-daerah. Jadi
terakhir atau sebagai contoh, proyek rel kereta api yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu adalah tidak boleh terbang di situ drone karena ada di pas tempat pendaratan pesawat. Namun itu harus kami rilis karena memang selain itu proyek nasional, strategis nasional, dan itu harus ada kereta bandara itu. Maka kami berikan rekomendasi bisa diterbangkan, namun dengan instruksi penuh dari rekan-rekan kami yang ada di ATC di Gedung Tower. Nah, sehingga semua berjalan lancar dan sekarang sudah clear. Termasuk yang ada di Jogja, Kulon Progo, termasuk di Solo, itu semua rel kereta semuanya pakai drone, Pak, untuk menginspeksi maupun melaporkan kepada RI1 dalam hal ini Presiden. Ya, saya kira itu nanti Bapak tinggal operator mengirimkan email yang sudah ada nanti di paparan itu, ada 2 email sekretaris direktur kami. Setelah itu kami proses, ya mungkin 3 hari. Setelah itu dikeluarkanlah surat rekomendasi, jika memang direktur ada langsung tanda tangan, mungkin 4 hari, mungkin seminggu, Pak. Nah, oleh karena itu proses keseluruhan mungkin 21 hari, syukur-syukur memang kurang dari itu, tapi untuk kegiatan bencana, seperti gempa Palu, tsunami di Banten, dan lain-lain, itu tidak perlu perizinan, cukup memberitahu, nanti kami plottingkan, langsung jadi hari itu. Karena memang dia prioritas. Jadi, saya kira itu dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan, dan semoga ini bisa berlangsung terus, karena memang APDI sangat bagus melakukan edukasi ini, karena Bapak-Bapak adalah newcomer di aviation community, sehingga harus tahu nanti seperti apa aviation community itu, dan sehingga Bapak-Bapak terbang, bertanggung jawab, safe untuk penerbangan berawak, maupun penerbangan tidak berawak yang lain. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya kan alhamdulillah dapat proyek pipeline kan. Wow, nama. Saya Om Dipo Arianto. Saya kan alhamdulillah dapat proyek pipeline 75 km di Cepu. Nah, itu harus jalannya kan 2 bulan lagi. Cuman saya dapat kabar katanya harus minta security clearance dari Departemen Pertahanan, ya. Apakah benar? Ya, baik. Saya juga pernah membuat rekomendasi, Pak Dipo, terima kasih pertanyaannya. Saya sudah pernah membuat rekomendasi, kalau nggak salah PT-nya Handal Selaras, waktu itu pipa Exxon Cepu, dan ya. Itu sejauh berapa kilometer begitu ya? Sama. Ya, jadi begini Pak, kalau Bapak melaksanakan foto flight itu masuk di dalam restricted area, ya, itu memang wajib mendapatkan security clearance, Pak, karena memang di situ ada area militer di situ, Pak. Oh, mintanya kemana, Pak ya? Mintanya ke departemen jadi gini, misal itu kan dekat dengan Madiun ya. Nah, harusnya ke Lanut Madiun nanti Bapak bisa mintanya. Oke. Dan itu kalau waktu Exxon Cepu itu kebetulan dia tidak masuk ke dalam Madiun. Dia mungkin ada 5 km lagi masuk ke dalam Madiun kalau nggak salah. Sehingga dia tidak perlu waktu itu. Nah, kalau yang ini kalau Bapak nanti, makanya yang penting gini, Bapak ajukan dulu koordinatnya di mana saja, nanti kami plotting kami itu ada isinya apakah Bapak masuk di military area atau di civil area. Di control airspace atau uncontrolled airspace. Nah, sehingga nanti di rekomendasi kami juga sudah ada, oh Bapak harus mendapatkan security clearance dari mana, oh Bapak harus terbangnya sejauh apa, setinggi apa, nah seperti itu nanti bukti rekomendasinya. Saya kira jelas ya Pak ya? Mudah-mudahan jelas Pak. Jadi ini memang proyeknya dari Exxon. Mungkin juga jalurnya sama ya. Sebenarnya ini yang dia kurang temperin baru. Nah, cuman itu minta security clearance itu ada biaya atau gratis Pak? Yang apa? Security clearance ya? Ya. Nah, kalau itu di luar Airnav, di luar Kementerian Perhubungan, kami belum tahu prosedur di sana. Itu yang harus ditanyakan mungkin ke sana. Saya kebetulan tidak tahu itu apakah ada biaya atau tidak. Oh gitu ya.
Nah itu satu lagi Pak, itu prosesnya berapa lama Pak? Kira-kira? Untuk security clearance ya? Ya, soalnya kan saya harus buat timeline tuh, timeline notam, timeline security clearance sendiri atau saya buat gitu. Iya, itu yang saya belum tahu itu berapa lama karena selama ini itu diurus memang di luar dari kami. Tapi coba nanti akan kami tanyakan ke rekan-rekan yang di Depan, Departemen Pertahanan, ataupun mungkin di tiap lanut. Karena kalau sudah itu ke Dan Lanut, Komandan Lanut, ya, Komandan dari TNI AU, kita tidak tahu apakah di tiap lanut itu standar atau enggak. Maksudnya sekian harinya itu standar atau enggak, atau beda-beda mereka. Tapi kalau di Depan, saya kebetulan punya rekan, nanti saya tanyakan ya. Suku-suku tidak di Madiun, kalau di Madiun memang restricted, tapi kalau di Pak Exxon dia tidak sampai kok ke Madiun. Di Pak Exxon Pak? Oh, nggak sampai ke Madiun. Oh, nggak sampai. Ya, dan Bapak bisa saja nanti ambil yang di imindonesia.debub.go.id, nanti buka bisa nggak ya saya dari sini? Nanti deh saya berikan WhatsApp ke grup ke Bang Anton supaya nanti cara-caranya seperti apa semua rekan-rekan bisa membuka itu karena free kok itu dan bisa public access sehingga tinggal alamat email pribadi dimasukkan ke situ sudah bisa join ke imindonesia.debub.go.id. Itu ya wilayah KKOP maupun seluruh bandara Indonesia ada di situ. Oke, siap Komandan. Terima kasih banyak. Ya. Makasih pertanyaannya Mas Dipo. Ya. Silakan siapa lagi Om? Izin Om Ya, Fajar. Ya. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Prof dan suhu di sini yang sudah memfasilitasi. Nah, jujur saja saya pikir menerbangkan drone itu bebas, drone kita gitu kan, saya yang beli gitu kan di lokasi saya. Cuma pertanyaan saya, ketinggian drone berapa yang akan diterbangkan yang harus berizin Pak, harus minta izin dulu permisi, dan di lokasi-lokasi mana saja. Contoh, saya domisili di Cimahi Pak, tinggal dekat di Bandung. Nah di situ kan ada Hussein Sastra Negara. Toh dari jarak bandara ke rumah saya juga masih relatif jauh Pak, gitu istilahnya. Jadi istilahnya menerbangkan drone, saya juga nggak tahu nih ketinggian berapa drone, maksimalnya berapa tingginya, kan nggak akan tabrakan juga sama pesawat gitu loh Pak, logika saya gitu loh, kenapa harus repot-repot ngurus izin gitu, mohon maaf. Kemudian setahu saya sekitar bandara biasanya sinyal tuh suka dikaburkan gitu ya, sehingga ya di lock gitu kan, sehingga tidak bisa menerbangkan drone. Toh aman juga Pak gitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali Pak Fajar pertanyaannya. Jadi memang begini Pak, saya yakin kalau yang di komunitas APDI ataupun komunitas drone yang lain itu, mereka pasti akan terbang secara safe. Namun memang regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan ini mengantisipasi ketika ada orang, kan kalau niatan kita nggak tahu ya. Niatan betul, itu Pak. Orang mau nerbangin drone untuk apa kan nggak tahu. Tapi kalau bapak-bapak ini kan pasti udah jelas. Entah mau ngambil foto, entah mau ada proyek tadi Exxon atau apapun itu, atau bikin wedding party, ada dibuat dokumentasinya. Tapi ketika ada orang berniat jahat, nah, oleh karena itu dibuatlah peraturan itu. Atau orang yang memang tidak tahu, tiba-tiba dia terbangi dan kebetulan geofencing atau yang ngelok di bandara tadi tidak beroperasi, dan itu udah kejadian banyak sekali. Nah, dan itu sudah ada laporannya, tiap tahun itu ada 8. Termasuk terakhir adalah di Bandara Soekarno-Hatta, orang hanya untuk ngetes ADS-B itu transponder atau surveillance, jadi dia dipasangin transponder itu drone-nya, diterbangkan Pak. Diterbangkan di tempat pendaratan pesawat. Jadi dia memang sudah bisa mengacak geofencingnya bandara. Dan itu muncul di radar servernya si ATC. ATC kaget. Pesawat yang berawak tadi, kalau nggak salah Garuda, kalau nggak salah. Dibelokkan Pak, karena dikira ada pesawat di depan itu yang punya transponder. Dibelokkan, justru itu mau nabrak pesawat satunya Pak, yang berawak juga, yang berpenumpang. Nah, jadi regulasi dibuat seperti itu. Ini penjelasan logikanya saja.
Dan kenapa tiap bandara dipasang geofencing? Jadi begini Pak, geofencing itu memang ketika ada alat navigasi penerbangan di situ, maka GPS Bapak jangankan mau menerbangkan drone, menghidupkan saja pasti langsung ditolak. Karena memang tiap bandara ada radiusnya 5 km, bandara yang lebih besar lagi dia radiusnya lebih gede lagi untuk menghalau drone-drone tersebut. Nah, namun ada juga yang memang drone yang memang tidak entah pendaftaran GPS-nya atau memang sudah dapat approval atau seperti apa, kejadian di Bali ya, bisa terbang di apron tempat parkir pesawat, Pak. Karena memang dia memanipulasi izin ya, sehingga diokenin sama pihak produser drone. Produser drone apa? Siapa namanya? DJI. Iya. Nah, DJI. Nah, terus dia dapat itu, dia terbang. Akhirnya dilaporin oleh si pilot-pilot itu, ditangkap dan proses hukum dia. Nah, jadi intinya adalah regulasi untuk membuat seperti itu. Dan misalnya Bapak tadi ada di Cimahi, itu saya tidak tahu Cimahi itu apakah berapa nautical mile dari berapa kilometer dari Bandara Husein. Kalau masuk di dalam itu, maka Bapak tidak boleh sebenarnya terbang, mau berapa ratus meter pun. Oleh karena itu ada airnav, kami rekomendasikan dengan kita kasih tahu titik Bapak di situ, oh aman itu, asal Anda terbangnya tidak setinggi ini, tidak setinggi itu. Karena apa? Di situ ada lintasan, tempat lintasan pesawat mau mendarat atau untuk berangkat dari Bandara. Nah, jadi seperti itu, Pak. Oleh karena itu, kenapa tadi saya buka, Bapak-bapak ini adalah newcomers di aviation community, sehingga terkait penerbangan berawak atau penerbangan pada umumnya, Bapak-bapak harus mengetahui itu dan paham. Jadi ketika saya yakin tidak ada bandara, ketika mohon maaf saya misalnya ke hutan atau ke perkebunan teh gitu Pak, untuk menggunakan drone, yakin itu jauh sekali dari bandara, itu nggak perlu izin ya Pak ya? Sebenarnya sih tidak perlu izin, tidak di aturan tidak diperbolehkan. Karena untuk dia, jadi gini Pak, contoh ada airspace itu control airspace dan uncontrol airspace. Di uncontrol ini kita hanya memberikan informasi kepada pesawat berawak, ya, tidak memerintahkan. Tapi kalau di control airspace itu diperintahkan pesawatnya. Jadi kalau nanti ada drone, kami juga komunikasinya memerintah. Tolong Mas turun, ada pesawat mau mendarat. Nah, seperti di Soekarno-Hatta waktu kereta itu kan ya, rel kereta. Nah, itu control airspace. Yang uncontrol, kami hanya memberikan info. Mas, ada pesawat unschedule. Karena begini Pak, seperti di Exxon Cepu tadi Pak Dipo, itu ada BP Migas di sana yang punya helikopter, yang ada standby di sana untuk medevac maupun untuk VVIP flight. Ada punya Exxon sendiri di situ, yang ada helikopter juga, ada helipad di sana. Dan mereka terbangnya tidak schedule. Tidak yang 3 bulan sudah kasih flight plan, tapi dia tiba-tiba terbang dan tetap dia akan berflight plan ke kami. Nah, untuk itulah kenapa yang Bapak tadi sampaikan, langsung aja terbang, orang nggak ada bandara kok di sini. Bapak harus pastikan tidak ada helipod maupun landasan di sana yang memang itu digunakan oleh pesawat berawak. Nah, itu yang harus Bapak pastikan. Yang kedua, ini kalau terkait izin itu ada di Kemenhub, jadi secara undang-undang itu ada izinnya. Nah, tinggal memang itu ketika Bapak terbang di perkotaan, gedungnya tinggi-tinggi, seperti tadi spraying drone ataupun scanner, kenapa kami yakin nggak usah izin, nggak usah rekomendasi, kami yakin itu tidak akan berbahaya, ya karena sudah ada bangunan-bangunan yang lebih tinggi atau mungkin pohon atau apa yang lebih tinggi, Bapak hanya terbang segitu, atau Bapak ketika ada wedding di mana, terus itu hanya di dalam gedung atau di ruangan yang memang sebelah-sebelahnya di halaman itu sebelah-sebelahnya gedung tinggi. Saya kira sih secara rekomendasi tidak diperlukan dan Bapak bisa flying safe di situ asal memang memberitahu sekitarnya dalam artian yang punya wilayah, ngobrol di situ sehingga nanti ketika ada terjadi sesuatu pihak ketiga itu tahu siapa yang akan dihubungi. Jadi seperti itu, Pak. Siap, makasih Pak. Sama-sama Pak Fajar. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Om Fajar ini baru Om. Beliau baru beli
drone di kantornya, terus baru bermain drone. Nah, kemarin memang kita halo. Ya. Ini suara siapa nih? Sebentar ya, saya Izin bertanya. Silakan. Oke. Silakan. Halo. Halo, izin bertanya. Bagus, silakan Bagus. Ya, terima kasih. Ya. Saya tadi agak terlambat. Apa tadi sudah disampaikan? Salah satu syarat untuk izin terbangnya apakah harus ada sertifikat keahlian atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Jelas suaranya? Ya. Pak Agus, ya. Ya. Yang ditanyakan adalah sertifikat untuk penerbang drone-nya ya. Ya, maksud saya untuk yang izin terbang tadi, apakah harus ada sertifikat keahliannya untuk pilotnya dulu sebelumnya untuk bisa dapat izin terbang? Ya. Jadi begini Pak, kalau itu nanti mungkin Kapten Medi yang akan menjawab, tapi di peraturannya memang seperti itu. Ya, ada sertifikasinya, namun sertifikasi saat ini memang belum dilakukan oleh, saya nggak tahu apakah sudah berjalan atau belum ya, registrasi kalau nggak salah yang sudah, sertifikasi ini belum ini oleh DKPPU, nanti mungkin Kapten Medi yang akan menyampaikan. Intinya di surat rekomendasi kami itu pasti menyertakan itu Pak, karena kami takutkan, wah ini kita kan nggak tahu kecakapannya seperti apa. Nah, terkait kecakapan pilot maupun kehandalan dari pesawat itu nanti dari Kementerian Perhubungan, Kapten Medi, DKPPU, Direktorat Kelaudaraan, Pengoperasian Pesawat Udara. Nah, itu nanti seperti itu. Cuman di rekomendasi kami setidaknya melampirkan itu Pak, ada sertifikatnya atau yang sudah sih walaupun tidak ada sertifikatnya dia melampirkan KTP. Karena bagi kami Airnav Indonesia ini terkait dengan ketika terjadi sesuatu dengan pengoperasian drone tersebut harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ketika kami rekomendasikan, kami sebenarnya tidak perlu lebih dalam. Oh, Anda sudah bersertifikat belum? Oh, Anda begini begitu, tidak. Tapi Anda kalau terbang harus begini, harus begitu. Nah, permasalahan Anda bisa terbang atau tidak memang bukan dari kami Airnav, tapi itu adalah di Kementerian Perhubungan, yaitu nanti Kapten Medi DKPPU nanti yang menjelaskan. Jadi setidaknya sih harusnya semua tersertifikasi ya Pak ya. Sehingga tersertifikasi kan ini berarti orang ini cakap, handal untuk mengoperasikan sebuah drone. Nah, syukur-syukur seperti itu. Namun dari 2019 kemarin dari 114 surat rekomendasi yang kami keluarkan, ada juga sih yang tidak melampirkan surat sertifikasi itu, cukup dengan keanggotaan APDI. Saya kira dengan keanggotaan APDI dia pasti sudah mempunyai sertifikat itu, atau keanggotaan dari mana yang memang sudah mempunyai sertifikat itu cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bagus, saya tambahin ya Bagus. Iya. Ini Om Eri, tolong soundnya dimatikan dulu sebentar ya. Jadi untuk mengajukan seperti pekerjaan drone itu kita diharuskan harus register di DKPPU. Nah, kebetulan Cap Medi WhatsApp saya nih, dia bilang, Anton mohon maaf gak bisa join sekarang karena ada yang perlu saya siapkan untuk terbang besok pagi, mendadak dapat schedule gitu kan. Besok insya Allah bisa. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya info tentang DKPPU akan kita atur lagi schedule-nya, dan untuk info sementara yang sudah itu memang di DKPPU itu sekarang sudah ada registrasi Om. Jadi online. Ada registrasi online, bisa Om cantumkan nomor nomor drone-nya, nomor apa sih ya? Lupa gua. Registrasi drone-nya. Mirip iya. Itu kan ada serial number kan. Nah, itu bisa, terus kemudian pilot drone-nya, dan untuk masalah sertifikat itu Om bisa ambil dari APDI, bisa dari FASI, bisa dari lembaga-lembaga yang memang mengeluarkan, bisa, karena sampai saat ini DKPPU
secara langsung memang siapapun yang berhubungan dengan DKPPU seperti Abdi dan lain-lainnya itu dianggap sebagai lembaga yang memang membantu mereka. Seperti itu Om. Kayak gitu Om Agus ya. Ya, Jadi terima kasih. siap. Nanti lebih lanjutnya kita akan atur lagi pertemuan dengan DKPPU. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Bang Anton boleh menambahkan, Bang Anton? Oh siap Om Udin. Ya, jadi mungkin Bang Anton nanti rekan-rekan boleh di-share terkait PM 180 tahun 2015, lalu PM 45 tahun 2016, PM 163 yang punyanya Kapten Medi itu, termasuk aturan baru CASR 107 nanti kami share semuanya, boleh dibaca oleh rekan-rekan, karena memang kami welcome terhadap seluruh aviation community, newcomer maupun sudah lama juga di aviation community. Terkait sertifikasi itu memang di DKPPU baru yang pesawat berawak yang ada diaturnya. Bukan berarti menomorduakan pesawat tidak berawak, tapi satu kan ini booming banyak. Nah, sedangkan safety tertingginya adalah yang membawa penumpang, membawa nyawa. Maka mungkin nanti berproses seperti yang ada di negara-negara maju lainnya, itu akan berjalan secara online, mau sertifikasinya, registrasinya, yang penting mungkin sudah ada dari komunitas bahwasanya dia sudah layak atau handal menerbangkan drone. Nah, seperti itu. Siap Om. Siapa lagi yang ingin bertanya? Halo. Saya boleh? Saya Bang. Siap, Mary dulu, Mary. Silakan Mary Chang. Selamat malam Pak Muji. Apa kabar Pak? Baik. Iya Pak, mau menanyakan tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Fajar. Jadi saya mau meneruskan berarti satu, apakah selalu harus berizin dengan Airnav? Ya kan. Kemudian kedua, kalau berizin, contohnya saya ada sekolah untuk drone kan Pak, pelatihan drone. Siska. Pelatihan drone. Nah, apakah saya harus terus-menerus memintakan izin, karena izin kan dikeluarkan selama 2 minggu. Sedangkan siswa saya, saya kelasnya mungkin 2 hari gitu, dan mendadak. Nah, kan jadi kesulitan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya tadi kan harus contohnya yang pertama tadi harus berizin. Contohnya saya nggak berizin dan urgent menerbangkan drone itu, sanksi apa yang diberikan kira-kira gitu Pak? Tapi itu semua di luar kontrol airspace ya Pak. Jadi ini uncontrolled airspace. Kira-kira pertanyaannya seperti itu Pak Medi. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Medi. Bagus sekali Pak. Pak Eri, pertanyaannya bagus sekali. Ini biar rekan-rekan juga semuanya mendengar bahwasanya kami Airnav Indonesia maupun Kemenhub pasti akan membantu, karena mau tidak mau penerbangan drone atau penerbangan tidak berawak ini nanti akan menjadi moda terdepan bagi transportasi udara. Ya, jadi nantinya bapak-bapak jangan kaget kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun nanti, bahkan sekarang pun Bapak sudah harus berani mencoba gitu. Sekarang pun sudah banyak drone taxi yang mau diuji coba di Indonesia. Oleh karena itu kami sangat terbuka sekali dan kami akan membantu terkait dengan pengoperasian drone. Jadi kasus tadi Pak Irsiang yang punya sekolah drone dan memang terbangnya mungkin tidak terlalu tinggi lah kalau sekolah drone itu, dan hanya 2 hari mungkin, dan itu kadang-kadang ada siswa nih 7 atau 10 ngumpul, besok pelatihan. Nah, jadi gini Pak, Bapak cukup sekali saja menyampaikan bahwasanya saya suka menerbangkan drone di mana dan di mana, ya, dan itu ketinggian berapa. Oke. Dan waktunya misalkan tidak menentu tapi sekitar gini, karena gini, kami pasti akan membantu Bapak dengan mengakses wilayah lokasi Bapak ini ada di mana, ketinggiannya sampai dengan berapa, jam berapanya itu yang kosong atau seperti apa, sehingga nanti kalaupun itu Bapak di situ aman, tinggal terbang aja begini begitu, itu pun akan berbunyi di rekomendasi tersebut. Karena ingat Pak ya, Airnav bukan memberikan izin tapi kita merekomendasikan. Surat rekomendasi itu yang akan menjadi dasar Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan izin. Izin itu bisa saja 3 bulan,
6 bulan ataupun setahun, itu bisa saja. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, ada satu orang, ini perseorangan Pak, bukan perusahaan ataupun komunitas, mengajukan 50 lokasi dan dia mungkin sekitar setahun setengah melakukan foto itu untuk membuat dokumentasi Jakarta, Jawa Barat, dan yang lain. Dia menyertakan 50 lokasi tersebut, cukup dengan sekali bersurat, kami balas juga dengan sekali bersurat, dia sudah bisa melaksanakan itu. Tinggal nanti di lapangannya dia tinggal lapor, Pak, saya mau terbang jam sekian, oh jam sekian, ke airnav setempat. Nah, terkait case Bapak ini yang punya sekolah seperti itu, saya yakin juga terbangnya nggak mungkin lebih dari 100 meter atau 150 meter, ya. Nah, itu tinggal sekali saja Bapak memberitahukan kegiatannya untuk apa, ketinggian yang direncanakan berapa, itu waktunya anytime atau apa. Nah, nanti Bapak akan lihat gambarannya. Siap. Oh, rupanya rumah saya atau kantor saya ini jauh dari airport, mau tinggi seberapa, apalagi rumah Bapak atau lingkungan Bapak atau kantor Bapak itu banyak gedung tinggi seperti yang saya bilang tadi, saya kira aman. Dan terkait dengan sanksi, sudah ada di PM 45 tahun 2016 tadi, itu saat ini yang memberikan sanksi adalah Kementerian Perhubungan dan pihak militer. Dalam hal ini bisa polisi, bisa TNI, terus bisa otoritas bandar udara atau Kementerian Perhubungan sendiri, ataupun itu dinas perhubungan. Dan itu bermacam-macam Pak. Ada berapa? Ada tingkatannya, ada macamnya. Cuman biasanya hal itu kalau memang tidak mengganggu, tidak ada yang komplain sih tidak ada akan, karena tidak mungkin teman-teman dari bidang pengawasan itu jalan kemana-mana cari drone yang tidak berizin atau tidak ada rekomendasinya, tidak mungkin Pak. Kecuali ada yang ngelapor, yaitu laporan mungkin dari masyarakat atau laporan dari siapa yang terganggu, begitu laporan masuk pasti kita masuk seperti itu. Karena mirip seperti yang kejadian di Soekarno-Hatta, kalau dia tidak pakai transponder, dia mungkin tidak ketahuan terbang itu Pak. Tapi karena pakai transponder, unit kami tahu, kami langsung lapor ke otoritas bandar udara, orang perhubungan, dia langsung sidak ke sana, ditangkap, itu yang diproses dia. Seperti itu Pak. Moga-moga bisa menjawab. Terima kasih Pak Muji. Oke, tambahan satu lagi boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Untuk menjadi contohnya tadi bisa sekolah kita bisa melakukan sertifikasi segala. Terus karena dari DKPPU ataupun yang bersangkutan belum bisa mengeluarkan, apakah ada proses secara umum sehingga kita bisa memvalidasi sekolah kita Pak? Ya, jadi di rekomendasi Airnav Indonesia itu kami juga tidak harus, oh ada sertifikasinya enggak, oh ada registernya enggak, sudah dari DKPPU, oh ada ini enggak. Jadi kami sudah memberikan rekomendasi juga paralel ketika surat ini sudah dikeluarkan rekomendasi ataupun izin dikeluarkan, di situ kita tulis sebelum pengoperasian agar melakukan registrasi ke DKPPU. Nah, sehingga nanti Bapak bisa paralel, nggak harus nunggu rekomendasi dulu atau register dulu atau sertifikasi dulu, tapi bisa paralel. Ketika rekomendasi itu keluar, izin itu keluar, apalagi Bapak itu waktunya ada fleksibel, itu bisa. Sehingga semuanya bisa berjalan paralel Pak, tidak harus menunggu salah satu sehingga nanti proyek Bapak atau kegiatan Bapak terganggu. Oh siap. Oke Pak, terima kasih Pak Muji. Baik. Om Eri nambahin buat Om Eri Cang nih. Iya. Om Eri Cang sowan ke DKPPU. Iya, siap. Karena Om Edi bilang tuh kemarin siapapun bisa mengeluarkan sertifikat asal memang ada pemberitahuan. Nah kan Om Edi kan punya kelas kan. Iya. Saya pikir lebih asik Om Edi Cang main ke DKPPU ngobrol-ngobrol sama Pak Medi. Nah, mungkin bisa ada pencerahan juga. Siap, kemarin sudah diinfo sama Om Akbar, nanti mungkin bareng-bareng sama Om Akbar biar lebih solid lah, termasuk dengan APDI kira-kira seperti itu. Karena kemarin kan ada isu seperti sertifikat ini nggak legal, sertifikat ini nggak macam. Akhirnya saya tanyakan langsung tuh ke teman-teman regulator dan ada statement seperti itu langsung saya share. Karena kalau saya sih tugasnya adalah menjernihkan komunitas Om. Ya nggak Om? Betul.
Terima kasih Om Anton. Oke, siapa lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya Bang. Silakan. Miswar. Nama dan daerah. Miswar. Nama saya Miswar dari Kota Palopo. Ini Pak, sebenarnya gimana ya? Bandara itu sebenarnya sekarang menyusahkan saya Pak. Ada 3 klien saya, PT Bukaka, Pertamina, dan 1 perusahaan minyak. Seringkali mereka minta direvisi video profilnya. Tapi ternyata ketiga perusahaan ini jalurnya di itu take off pesawat. Jadi mau mengurus itu tadi izin ke rekomendasi ke Airnav, bingung juga Pak, karena teman-teman bilang harus ada sertifikat, sementara kita di daerah tidak pernah dilakukan sertifikasi. Jadi kira-kira solusinya seperti apa Pak? Jauh loh Pak, saya dari Makassar 10 jam Pak naik bus. Bagus, baik. Boleh Om Anton saya jawab? Monggo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan terbang di bandara, yang kedua terkait sertifikasi. Nah, mungkin kalau yang terkait sertifikasi nanti Om Anton aja yang jawab. Apakah dengan online begini terus bisa diterbitkan sertifikasi buat rekan-rekan yang ada jauh di sana, itu nanti Om Anton. Tapi untuk yang terbang di bandara, seperti yang saya bilang tadi, jangankan di final area, di dalam airport pun Airnav akan rekomendasikan, karena di setiap bandara itu ada rekan-rekan Airnav di sana. Jadi saat ini kami pun bagi yang di daerah itu tidak bisa melakukan rekomendasi, karena itu perlu plotting, perlu keahlian khusus untuk memasukkan koordinat ke dalam plotting airways, mengaksesnya, sehingga kalau itu bandara kecil pasti akan kami ambil dari pusat. Dari pusat kami langsung bersurat kepada dronernya, kami tembuskan kepada bandara itu, bahwasanya ini dibolehkan dengan persyaratan ABCDE. Persyaratan ABCDE itu begini, ketika mungkin penerbangannya sudah selesai, atau ketika memang jamnya kosong tidak ada digunakan bandara itu. Jadi ketika pesawatnya sudah terbang, dia baru boleh terbang. Atau ketika pesawatnya masih jauh, belum menggunakan itu, dia boleh terbang. Nah, yang penting two-way communication antara pilot drone dengan teman-teman ATC ataupun teman-teman kom yang ada di sana, dengan lewat HP saja. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah Anda terbang di dalam airport, Anda terbang di dekat-dekat airport, itu tidak masalah. Yang penting tidak bersamaan waktu, tempat, ataupun ketinggian dengan pesawat berawak. Itu intinya seperti itu. Oke. Lanjut lagi Pak, sedikit lagi. Aduh. Lanjut lagi sedikit. Lanjut apa? Pertanyaannya. Tanya lagi sedikit ya. Oh boleh, silakan. Tadi kan dibilang akan diberikan bagaimana ya? Ini baru 2 bulan terakhir Pak, bandara di sini itu tidak bisa terbang, sama sekali tidak bisa terbang. Dulu saya punya Mavic Air. Mavic Air itu bahkan di dalam bandara pun bisa terbang Pak. Sekarang saya pakai Mavic 2 Zoom, sama sekali tidak bisa take off lah pokoknya. Kira-kira malah waktu saya terbangkan di bandara itu, petugas-petugas bandara datang lihat saya main drone di bandara. Tapi memang di bandara sini Pak, terbangnya pesawat itu cuma jam 10 sampai jam 12, setelah itu tidak ada lagi. Nah, kira-kira kenapa pada saat jam itu, setelah jam itu atau sebelumnya, bandara itu atau apakah tidak off-kan itu alatnya untuk kita bebas terbang gitu Pak? Pak Miswar, boleh jawab Pak Muji, saya boleh jawab nggak? Oke, Om Miswar, itu tidak ada terkaitnya dengan bandara, tapi sekarang ini produsen si drone, apalagi yang kita kenal dengan DJI, itu selalu mengupdate
tempat-tempat prohibited dan semacam bandara dan lain-lainnya itu diupdate semua. Jadi yang Om Miswar di Palopo tidak bisa itu karena sekarang semua bandara di Indonesia itu sudah diupdate oleh DJI, kecuali Om bisa mengirimkan email ke DJI untuk di off-kan ininya supaya bisa. Tapi itu kan hanya sekali atau dua. Jadi nggak ada solusinya Om. Karena dari pihak bandara pun nggak berwenang ya. Seperti itu Om Miswar. Paham nggak Om? Siap. Ya. Karena dari DJI-nya Om. Ampun. Siap Om, siap. Iya gitu Om. Geofencing, ya. Itu ngeloknya memang bukan dari bandara, nggak ada yang ngelok. Memang itu tadi dari operator produsen drone-nya memang dia. Betul. Sepertinya menonton pengalaman pribadi. Terus sebentar. Oh ya, Om Dipo. Terus Om Miswar, saya mau memberitahukan kabar baik ke teman-teman semua. Waktu itu saya bersama Prof. Hikmat, juga dengan Om Akbar, Ketua Umum APDI, itu bercita-cita supaya teman-teman di daerah juga bisa mendapatkan sertifikat nggak mahal. Dan kita mau bekerjasama dengan universitas-universitas, kampus-kampus untuk tempat-tempatnya, juga agar mengurangi biaya-biaya sertifikasi seperti itu. Makanya kemarin kami bertiga, saya, Prof. Hikmat, dan Om Akbar itu bersepakat, ayolah, demi teman-teman droner yang ada di pelosok-pelosok daerah-daerah yang memang tidak bisa ke Jakarta ataupun yang lainnya, yang penting kita bisa bersilaturahim. Makanya akhirnya saya dan Prof. Hikmat mempunyai ide dengan Om Julfikar, dengan Om Baharun, kita bikin kelas gratis kan, kelas gratis tentang pemetaan. Nah, nanti ke depannya setelah COVID selesai, kita akan mengadakan seperti itu. Mungkin Prof. Hikmat mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit, Prof. Karena Om Akbar nggak ada di sini. Prof. Hikmat. Oh, saya. Silakan, Om. Nah, baik. Mana? Assalamualaikum. Salam. Selamat malam Pak Muji. Ketemu lagi. Malam. Saya pernah terakhir ketemu bulan apa? Maret ya Pak ya? Di ITB itu. Ada pelatihan drone PSLH. Jadi memang terkait dengan masalah skill, kita sih mencoba mengembangkan dengan berbagai perguruan tinggi yang kita udah tanda tangan kan dengan ITB, di mana saya di situ, kemudian dengan IPB itu tinggal jalan. Kemarin saya share ke Om Jo sama Om Basri, gitu kan. Mungkin rekan-rekan yang di perguruan tinggi, yang lain juga silakan aja nanti minta ke saya terkait dengan contoh format MOU-nya. Dan mudah-mudahan perguruan tinggi yang ada di berbagai daerah ini bisa membantu upaya seperti yang dilakukan oleh Airnav maupun juga DKPPU, bagaimana penerbangan ini bisa berjalan sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi nanti kalau kami sih berharap bahwa masing-masing di tiap provinsi kita ini ada ada semacam pusat lah yang menjadi wadah komunikasi di antara para droner ini, sehingga lebih terarah, lebih sistematik, dan tentunya mungkin kerjasamanya akan lebih kuat lagi gitu ya. Saya kira itu mungkin habis corona lah kita tancap gas lagi nih untuk membangun itu. Karena saya yakin kan ibarat
sertifikasi baik itu yang dilakukan oleh APDI atau mungkin yang lain juga, saya kira ini untuk meyakinkan juga para regulator ketika dia memberikan memberikan izin, ini memang izin ini benar-benar diberikan pada orang yang secara personal ini dia memang udah bisa menerbangkan pesawat drone ini dengan baik tentunya. Jadi jangan sampai misalnya, karena tadi yang saya cermati memang ini kalau nggak diatur tuh berbahaya juga gitu ya. Tiba-tiba misalnya ada helikopter turun di 150 meter, kita naikin di 200 meter, ya ganggu juga sih sebetulnya gitu. Kan? Apalagi kalau prinsip saya sih kan tadi juga mendengarkan bahwa yang namanya manned vehicle aerial atau pesawat berawak itu kan harus lebih dipentingkan daripada unmanned aerial vehicle gitu. Saya kira mungkin dengan silaturahmi yang semakin kuat di antara kita, apa yang kita lakukan insya Allah bisa kita bantulah nanti. Jadi mudah-mudahan misalnya nanti, kalau saya misalnya nanti di wilayah timur, misalnya di Papua, misalnya nanti di Unipa, kemudian di wilayah di Sulawesi nanti di mana, apa di Kendari atau lain sebagainya, Sumatera dan sebagainya. Kita sih untuk masalah ini welcome saja sih sebetulnya untuk ini kan, karena apa ya mau nggak mau ini teknologi tadi seperti disampaikan oleh Pak Pegi ini, teknologi ini udah kita masuki gitu ya. Cuma masalahnya bagaimana teknologi ini juga secara aman, nyaman, dan bermanfaat itu digunakan. Saya kira itu aja Om Anton. Nah, terima kasih Prof atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan niat baik kita dari hanya sekedar wacana waktu itu. Saya waktu itu diundang Prof Hikmat ke ITB, terus kemudian Prof Hikmat mengusulkan gimana nih buat sertifikasi untuk mahasiswa gitu kan, dengan harga ekonomi gitu. Makanya akhirnya saya cantumkan lagi, kenapa mahasiswa aja, kenapa nggak komunitas kita juga gitu. Komunitas kita kan ada di Indonesia banyak banget, ya kan. Jadi ada satu hal yang bisa kita dapatkan dari silaturahim ini, menjadikan manfaat buat teman-teman di daerah juga. Teman-teman di daerah juga kan seperti Om Miswar di Palopo, saya dengarnya kasihan banget tuh, Pak, saya 10 tahun dari Makassar dari mobil. Itu kan yang perlu yang perlu kita dengarkan juga, karena beliau sudah aktif juga di media sosial tentang drone. Nah, dengan seperti ini kita membantu Om Miswar dan teman-teman yang lainnya yang di daerah yang memang tidak mendapatkan kesempatan yang sama kita di sini, itu merupakan, saya pikir, suatu hal yang harus kita benar-benar wujudi, Prof. Seperti itu, Prof. Makanya semoga sertifikasi ke seluruh kalangan itu bisa tercapai, dan biayanya juga tidak mahal, ya kan? Karena satu, kita kerjasama dengan universitas, kedua, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas drone di Indonesia, dan mereka juga guyup. Karena dengan guyup silaturahim, saya pikir itu pasti berhasil lah cita-cita kita semua. Itu. Baik Om, saya melihat di chat ada Om Hendrakto. Om Hen, beliau ketua ketua ahli dari APDI yang banyak merancang terkait dengan masalah-masalah training. Mungkin Om Hen bisa memberikan masukan di forum ini, please. Om Hen. Om Hen. Ya. Udah bisa. Silakan Om Hen. Udah lihat semua? Belum Om Hen. Gimana caranya? Itu ada yang ada present Om, ada present now Om. Ya Om, ada present now. Saya tambahin aja Om, memang 1 tahun yang lalu itu memang kita banyak dikomplain mengenai keterjangkauan sertifikasi, terutama sertifikasi APDI.
Maka dari itu memang ide-ide kita itu memang kadang-kadang kita melibatkan dari Kemenhub dan jajaran dari operator seperti Airnav mengikuti rangkaian acara sertifikasi kita, khususnya materi regulasi. Tetapi dari beberapa, mungkin ada 6 kali sudah kita lakukan, ada online-nya, ada offline-nya. Tapi ke depan kayaknya memang untuk materi-materi itu kita bisa kemas menjadi kayak running slide presentation. Tetapi dari kondisi-kondisi dari Bapak-Bapak Kemenhub, mungkin dari sesi-sesi terakhir ada sesi online kayak gini nih, khusus untuk tanya jawab. Sehingga dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira kita bisa bekerja sama dengan universitas, di sana ada tempat berkumpul, terus kemudian kita satukan teknologi jaringan internet bisa menjangkau training online, tes online, terus kemudian kita kasih juga di lapangan sana bagaimana caranya untuk ground training secara swadaya. Sebetulnya semua dengan pengalamannya dari APDI, semua tidak ada yang susah ya. Yang susah adalah mengenai teknologi yang akan datang. Contohnya seperti bermacam-macam kamera yang sudah keluar, teknologi software, terus kemudian kemutakhiran apa yang akan keluar seperti HDMac ya. HDMac itu seperti high definition magnetometer, bisa mendeteksi atau membuat pemindaian 3 dimensi di bawah tanah dengan menggunakan drone. Ini ke depan sudah akan mulai untuk mining ya, untuk mining. Sekarang mapping sudah bisa dijadikan suatu kemampuan wajib semua bidang, apalagi yang berhubungan sama development. Jadi ke depan memang benar yang dikatakan Om Anton, yang dibantu oleh Universitas ITB seperti Om Hikmat, dan kemudian bisa jadi bekerja sama dengan tim atau semacam training center seperti Om Heri Chang, seperti yang Om Zulfikar. Itu bisa kita upayakan supaya kita mengemas suatu materi online untuk basic aeronautical knowledge, karena di CSR aja itu ada 12 item. 12 item itu yang harus dijadikan suatu keahlian wajib untuk melakukan penerbangan yang berizin. Tetapi untuk mengulangi per 2 tahun itu hanya ada namanya seperti renewal itu cuma 6 item. Mungkin bisa dibaca di CSR 1.73. Itu ada 12 keahlian. Itu wajib. Itu aja sebetulnya secara materi sebagai pilot drone nasional yang perlu dijadikan materi utama sebagai sertifikasi. Selain itu adalah cara terbang. Cara terbang lain lagi. Itu tergantung risiko. Kalau tidak ada risikonya tetap pilot lapar. Itu aja. Sama baterai habis. Sudah pasti. Jadi itu mungkin beberapa yang intinya sebetulnya kita kayaknya memang dengan kondisi COVID ini kita tuh dihadapkan pada kondisi online ya, di kantor online, sama keluarga online. Ini saya di karantina ini kurang 2 hari baru ke Papua, udah 14 hari di sini. Jadi kita berpikir gimana supaya apa yang bisa kita efektifkan mengenai materi online, training online itu bisa kita sama-sama selesaikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan yang lain, teman-teman di daerah. Ini ada 103
103 tadi mencapai 120, turun lagi sekarang 120, mungkin ada jaringan kan. Silakan yang mau bertanya lagi ke siapapun, ke Muji, ke Om Hen, ke Prof Hikmat, ke Om Jul, silakan. Ke Om Studio. Halo. Ya, Om Studio IDJKT. Silakan Om. Oh, nggak ada. Silakan Bapak lagi yang mau bertanya. Mau nanya Om, boleh Om? Silakan Om. Monggo. Nama daerah Om ya. Ilham Om dari Jakarta. Ya. Jadi perihal untuk peraturan tadi, kembali ke hal aturan sama perizinan. Kebetulan kan saya di daerah wilayah laut lah ya. Sebenarnya kalau laut itu ada batasan untuk perizinan nggak Om? Karena beberapa kali saya sempat mau terbang ke laut, entah mungkin ada yang laporan atau gimana, laut itu harus izin dulu gitu, harus keluar notam. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Memang ada beberapa kali pekerjaan saya yang berhubungan di laut dan ada instansi terkait gitu, tapi memang kita sudah ada koordinasi dengan pihak Angkatan Laut, termasuk dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitar kita. Cuman tetap diminta bisa dikeluarkan notam dulu gitu, izin dulu. Cuma berapa kali sih saya belum pernah gitu untuk bikin izin notamnya gitu, karena saya masih mikirnya ya kita udah izin kok ke tetangga gitu, dan ada surat tertulis gitu, ketinggian kita berapa yang kita mau pakai, jaraknya. Itu kira-kira gimana untuk di laut sebenarnya notam perlu nggak sih? Terima kasih Om. Bagus sekali pertanyaannya. Kebetulan juga dari Airnav sudah beberapa kali memberikan rekomendasi terkait pengoperasian drone di laut, yang mana untuk pengiriman file antar kapal ataupun juga itu terjadi di Teluk Bintuni, lalu ada juga di perairan Batam. Jadi begini Pak izin, kenapa di laut juga perlu notam? Karena yang sudah saya sampaikan tadi, jangankan di laut, di darat pun atau di daerah terpencil pun, asal dipastikan di situ tidak ada penerbangan Pak, Bapak silakan saja terbang dan mungkin tidak ada yang komplain. Yang ditakutkan adalah kenapa ada peraturan ini ketika orang tidak tahu, terus ketika orang punya niatan lain sehingga mencelakakan penerbangan berawak. Nah, jadi yang di Teluk Bintuni itu pun meminta notem karena memang di dekat Bintuni itu ada bandara namanya Babu. Di Batam itu ada bandara yang itu water base, perairannya itu di pulau bawah. Nah itu, sehingga itu yang mereka tidak tahu bahwasanya ada pesawat yang beroperasi yang menggunakan ruang udara yang sama. Nah ini sekali lagi kami dari operator penerbangan, navigasi penerbangan maupun dari Kemenhub bukan menyusahkan, tapi setidaknya membantu bapak-bapak untuk menghindari kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan, apalagi berurusan dengan hukum. Karena itu tadi, Bapak tinggal memberitahukan saja kok, oh di sini lokasinya, kami akan terbang sekian, nah nanti. Halo, Om Muji. Terputus kayaknya Om Muji ya. Apa saya yang terputus nih? Om Ilham? Terputus. Kok tiba-tiba putus? Masuk Om. Oh ya, Om Muji berarti ya. Pak Muji hilang. Oh ya udah, kita sambil nunggu Om Muji, nggak apa-apa. Jadi mengenai sertifikasi tadi, saya kira memang itu penting banget buat teman-teman. Soalnya waktu sebelum COVID kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman yang di sini mungkin dengar saya meledakkan isu di grup Skygrapher. Saya bilang siapapun nanti yang mau gratisin atau biaya murah sertifikat kita dukung lah gitu kan. Nah ternyata ada
ada apa? Ada sambut baik dari Om Akbar, Ketua PDI. Kita ngobrol-ngobrol dengan Prof. Ustadz, dan akhirnya ya itu kayaknya bisa misi ini kita kerjakan dengan kerjasama tadi, banyak yang terkait universitas, komunitas-komunitas drone di Indonesia juga kita libatkan. Jadi udah nggak lu lagi lu gua gitu loh. Jadi kita semua ini satu dalam kesatuan agar ini ada Pak Mudi nih. Pak Mudi sudah. Ya Pak. Om, silakan Pak Mudi. Halo. Putus lagi ya. Oke, putus lagi. Saya lanjutin lagi. Intinya itu di Skygrapher itu sebenarnya adalah kita ingin meluruskan, kita ingin menjaga, kita ingin membuat baiklah agar teman-teman pilot drone di Indonesia itu bersatu gitu loh. Teman-teman pilot drone itu jangan ada yang takut. Kalau ada yang ditakut-takuti, kita bantu untuk dia tidak takut. Kalau dia merasa terzolimi, kita bantu supaya dia nggak ngezolimi. Itu aja sih sebenarnya. Makanya dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan, saya pikir kita sudah benar ini langkahnya gitu. Karena kalau berpikirnya hanya materi, ya kan? Sedangkan yang kita didapatkan di komunitas itu kan apa sih? Selain temen, ya nggak sih? Temen, terus kayaknya teman tuh lebih penting daripada sekedar materi yang nggak seberapa. Dengan berteman, kita juga nggak sikut-sikutan, ya kan? Om Dipo nggak mungkin sikut saya, karena kalau kita udah kenal. Om Ilham juga nggak akan sikut saya juga. Oke, ada Om Uji lagi. Silakan Om Uji. Om, silakan Om. Wah, terputus lagi. Ditunggu di papan Om Anton. Om Jul, silakan Om Jul. Jangan saya doang nih yang ngomong nih. Saya udah habis kata-kata. Silakan Om Jul. Om Dipo kalau sikut balik aja. Oh gitu ya, Oke, kita moderator kan. Kita masuk ya. Om Agus Setiawan, semoga harganya terjangkau. Terjangkau Om, cuma 300.000. Gimana sertifikasi 300.000 coba? Murah banget itu. Mantul Om. Tadinya kita mau gratisin, cuman kalau gratis itu kan kayaknya apa ya? Satu ya nggak mungkin lah, dan mari kata instruktur yang udah capek dan lain-lain itu juga harus kita hargai lah, seperti itu. Karena ada cost of production Om. Betul. Sama nanti ada itu Om, ada subsidi. Kayak nanti di Bandung ada berapa peserta, ya kan? Ada uang yang ini untuk ke Manado, tiket-tiketnya kan dari situ. Subsidi silang itulah yang saya pikir kita bisa kita bisa inilah di komunitas bisa jalan. Om Jul. Halo Om Jul. Halo. Pokoknya kalau bisa dengar Om? Bisa Om. Pokoknya kalau di Papua nanti tim sertifikasi datang nanti Papua Mapping Center yang biaya tiketnya udah gitu aja. Iya kan? Mantul. Itu kan paling yang datang 4-5 orang kan? Iya nggak? Iya lah, kurang lebih Om. Bisa. Kurang lebih gitu Om. Nanti untuk Pulau Papua kita fokuskan di Manokwari di kampus Universitas Papua. Nanti Om, tanda tangan dulu Om dengan Pak Rektor. Siap. Aman. Saya ke Om, tenang. Ya mungkin inilah langkah awal kita menggebrak kalau sesuatu hal yang harus kita bisa bekerja sama pasti akan mudah gitu. Ya nggak sih?
Kalau kita sendiri-sendiri itu pasti agak berat kan. Tapi kalau kita bersama-sama, kita rangkul-rangkulan, satu visi, udah cakep gitu. Seperti yang sama Om Jul lakukan sekarang ini ya, sama Om Barun, ngasih ngasih pelatihan mapping secara gratis. Sekarang udah angkatan kedua, angkatan pertama 104 yang sudah lulus dasar, kemudian angkatan 2 sekarang yang 180 yang masih menjalani proses belajar. Itu saya kira inilah positif sekali lah, ya kan, dan bisa gitu, bisa jalan gitu, ya. Bersama-sama kita teguh Om. Iya. Om Dipo yang malas belajar aja jadi rajin coba. Iya Om. Jadi apa? Jadi Bepon di rumah terus setiap hari, nggak bosan Om. Karena pasti ada kelas Om. Om Dipo sampai mau flight nelpon, sama kayak Om Anton, flight aja harus minta video call. Belum pede Om. Itu flight pertama saya tadi sore. Flight pertama mapping saya selama 2014 sampai 2020. Ini baru pertama kali saya flight mapping. Ternyata sangat mudah. Nggak ngapa-ngapain, sendiri. Landing sendiri tepat banget, landingnya di home point. Bisa bikin video ya? Om? Bisa. Bisa bikin video kan? Bisa. Bisa bikin video. Om, buat YouTube Om. bikin konten mapping buat YouTube Om. Lumayan kan? Bayangin kayak Om Anton ke 1 tahun 50 kota di Indonesia. Itu kalau ada baterai lebih itu tiap daerah di mapping gitu kan. Waduh, itu luar biasa. Sekali mapping 100 hektar itu udah 500.000 hektar. 20.000 hektar. Betul. Iya. Coba saya ketemunya sekarang ini di 2016 ya. Udah komplit. Masalahnya materi mapping saya udah kasih Om Anton dari 2017 tapi nggak dibaca itu. Sorry Om Jul. Om Anton matanya bukan kelas RT RW. Betul, gak terpaksa. Karena kan kalau sekarang kan bukan terpaksa, memang harus. Ya kan? Apalagi dipacu didaulat jadi wali kelas kan? Nggak mungkin kalau wali kelasnya malas-malesan kan nggak mungkin juga. Akhirnya mau wali kelas belum ngerjain tugas, Tenang loh, bakal 3 hari lagi. Om Anton bukan kelas RW. Kelas komplek Om Anton mah. RW Om, besok saya balik kelas hati-hati dikit. Saya udah bikin perencanaan. Itu sekitar 50 hektar dengan 120 meter itu satu baterai doang. Asik. Ketinggian berapa? Kenapa? Ketinggian berapa? Ketinggian 120, Prof. Ketinggian berapa? 120 ya? Iya. Kalau kita bisa aja 2 angkatan. 1 berapa? Putus, Prof. Bisa kita. Sebulan satu desa, sebulan desa coba. Hah? Ini Pak Budi datang nih, Pak Budi. Monggo Pak Budi, lanjut. Tadi yang saya nyambung yang tadi yang di laut ya. Ya. Ya, karena ada helideck itu heliportnya ada di kapal-kapal. Sehingga kita tidak tahu apakah ada kapal yang sedang beroperasi di situ yang memang helinya terbang juga di situ. Jadi seperti itu ya Pak ya, saya kira udah jelas Pak ya. Jadi maksudnya gini Om Uji, di Jakarta yang saya terbang, jadi kita ada memang itu pelabuhan khusus, jadi memang pelabuhan khusus kita sendiri. Jadi
sebelum kita take off pun biasanya kita ada kontak via radio dengan tetangga kiri kanan. Jadi kita infokan ada kegiatan terbang misalnya untuk pengawasan untuk di dermaga, terus sama berapa lama durasi kita, tinggi kita berapa, itu kita infokan lebih dahulu. Cuman beberapa kali saya sharing dengan teman lain, katanya, wow itu harus pakai notam, laut itu wajib notam gitu, apapun alasannya. Nah maksud saya sedangkan itu kan terbang saya masih dalam uncontrol. Jadi bukan dikontrol airspace, paling hanya dengan ketinggian 60 meter, nggak sampai lah 100 meter gitu. Dengan durasi paling hanya 15 menit selesai gitu. Jadi sehari sekali terbang. Jadi dengan terminal khusus kita sendiri, tetap saya harus mengajukan izin khusus atau bisa aja dengan hanya surat izin dari kantor kita, karena kita juga udah ada keluarkan dari pihak HSSE kayak gitu. Iya. Jadi apalagi itu rutin Pak, apalagi itu rutin Bapak seperti tadi yang sudah sebelumnya, Bapak tinggal sekali aja bersurat menginformasikan kegiatan itu ke kami akan keluarkan rekomendasi dan izin, Bapak tidak perlu memperbarui lagi, cuma sekali itu saja. Itu menjaga, sekali lagi menjaga-jaga. Ditakutkan nanti Bapak ada yang melaporin atau apa, kan lebih enak nih di Bapak. Pokoknya intinya kalau di kami membantu kok, tidak ada, intinya itu aja. Yang laporin tepu. Siap, terima kasih Om. Ya, sama-sama Pak. Oke, siapa lagi? Pak Muji mau nanya. Oke, lanjut. Pak Muji. Ya. Pak, mau nanya lagi lupa adanya. Kan saya kan lagi buat notam buat project Exxon. Nah, itu saya harus renew notamnya itu berapa lama ya? Maksimal. Notam itu tiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali dia emang harus diupdate ya, seperti ya. Saya sudah tahu sih, cuman siapa tahu bisa lama gitu kan. Ya, dia 3 bulan sekali, tergantung nanti pengoperasiannya, yang pasti dia ada renew-nya itu ada 3 bulan sekali. Sehingga nanti kita tanya apakah masih digunakan nggak ruang udara itu, karena kan mungkin ada yang mau menggunakan lagi ruang udara itu tersebut. Oke, siap Komandan. Sama-sama. Terima kasih. Om Dipo pilotnya saya aja, nanti saya urusin. Boleh kan, boleh. Komandan kan ikut kan emang. Tenang aja teman-teman. Oke, siapa lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri 9:30, masih ada monggo, ingin bertanya nih. Ya, Om Julman, silakan Om Julman. Halo? Halo? Siapa lagi yang mau tanya? Halo? Oke, Pak Muji. Saya aja yang bertanya Pak Muji nih. Ini kan, ini mengenai komunitas. Komunitas itu kan hobi ya Pak Muji ya. Kita sudah membicarakan yang masalah komersil, seperti Om Dipo itu udah komersil lah gitu. Ini saya mau bertanya tentang komunitas nih Om. Komunitas itu kan apalagi saya di Abdi juga, di Skygrapher juga, di mana-mana tuh saya selalu aktif gitu. Dan kadang kalau di hobi itu kan hanya untuk menyalurkan hobi. Kita ingin terbang sama teman gitu kan. Atau contoh lah saya nih. Saya sering traveling, terus terbang yang tidak ada bandara, jauh dari bandara dan lain-lain, dan juga tidak tinggi-tinggi, tidak melebihi batas maksimal yang diundang-undangkan di Permen 47 itu, seperti itu. Nah, selama ini yang saya lakukan adalah ya udah terbang safe flight, terus nggak ada apa-apa, alhamdulillah aman gitu. Terus, terkadang juga sebelum terbang saya selalu sowan sama security, saya selalu ngobrol sama tetangga, sama tukang dagang, sama apa-apa segala macam, agar tujuannya adalah kalau ada tiba-tiba kenapa ada orang yang membantu. Oh iya, tadi dia ngobrol sama saya kok,
dia ini traveler atau apa. Nah, tapi sekarang ini keadaan tuh berubah gitu. Di komunitas ini sekarang orang sudah takut tuh, seperti Om Ilham deh. Itu ya pokoknya ada hal-hal seperti apa ya, yang harusnya memang kita sudah terbiasa di komunitas, menjaga nama baik komunitas dan lain-lain gitu. Nah, makanya akhirnya kami itu berpikir apakah di komunitas ini diperlukan adanya suatu apa ya, komunitas, apakah komunitas ini bisa menjadi tangan untuk membuat notam kepada teman-teman komunitas. Contoh, kita mau latihan di GBK, contoh ya, GBK. Kalau kita tiap minggu latihan di GBK, kita urus notam lagi, apakah bisa Pak seperti seperti yang 3 bulan, 1 tahun? Kan karena kan ini gratis Pak, ya kan? Bisa nggak Pak kita ajuin seperti itu Pak? Bisa Pak. Jadi begini Pak, notem itu sampai dengan 3 bulan, ya. Bapak tinggal, oh iya, saya akan ada kegiatan hari apa, tanggal berapa, jam berapa, terbangnya seperti apa, itu bisa Pak. Dan memang notam ini tidak harus tiap kali terbang harus notem. Notem itu nanti akan berbunyi, akan ada penerbangan, tapi bahasa Inggris Pak ya, karena nanti itu akan diketahui oleh seluruh operator helikopter, seluruh pilot helikopter, seluruh pesawat Spix, baik internasional maupun domestik, siapapun yang akan beroperasi di ruang udara tersebut. Akan beroperasi drone dengan ketinggian ini, titik koordinatnya di mana, jam berapa sampai jam berapa, manuvernya seperti apa. Nah, udah dibuat seperti itu Pak. Itu akan berlaku sampai 3 bulan. Kegiatan Bapak misalnya rutin tiap Sabtu dan Minggu, sore jam 3, ketinggiannya cuma 500 kaki, atau mungkin lebih dari itu, atau kurang dari itu tersebut semua di situ. Jadi tidak perlu setiap kali terbang notem, tiap kali terbang notem. Asal itu tadi sudah ada rutin. Nah, ketika ada perubahan ini, minggu nggak jadi, tetap harus diinfokan. Karena itu kan terpublish woro-woro. Nah, sehingga kalau ada perubahan harus diubah juga. Karena woro-woro itu yang dikasih tahu harus tahu, oh itu berubah. Seperti itu. Nah, intinya, kalau ada yang nakut-nakutin, masa takut sama manusia kok takut. Pusing tuh Om Anton. Ya intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, tinggal memang apakah area-area seperti GBK itu masuk di dalam, karena gini Pak, di Airnav maupun Kemenhub itu punya aturan terkait dengan daerah di sekitar bandar udara, di daerah di sekitar objek vital nasional. Mungkin beda perlakuan atau aturannya dengan militer, dengan pihak lain yang memang mempunyai objek vital nasional tersebut. Nah, oleh karena itu memang kenapa nanti ini dibuat online, kenapa terkait rekomendasi maupun yang sedang dibuat oleh Kemenhub ini pemerintah hadir, agar semuanya jelas, tinggal ngelihat di komputer ataupun gadgetnya masing-masing, oh iya, ini yang nggak boleh terbang, di sini yang boleh itu, ini kalaupun boleh terbang nanti dia harus seperti apa persyaratannya, nah sehingga nanti semuanya jelas. Dan saya setiap kali diminta APD untuk menjelaskan ke komunitas, selalu saya sampaikan, kami membuka, bahkan Kemenhub juga sudah menyampaikan itu, silakan jika komunitas punya area yang memang tempat berkumpul para komunitas, terus dia menerbangkan rutin di situ, silakan areanya didaftarkan ke kami, sehingga nanti, di situ pun akan kami plot. Di situ setiap hari Minggu akan ada penerbangan drone, entah itu mau berapa drone dengan ketinggian sekian. Nah, sehingga Bapak bisa gunakan setiap hari Minggu itu tanpa notem. Notemnya karena sudah 1 itu tadi, Pak. Nah, tinggal 3 bulan nanti kami akan tanyakan lagi, apakah masih digunakan tempat itu? Karena kalau tidak, mungkin ada komunitas lain atau ada penerbangan lain yang itu emergensi menuju lapangan itu atau menuju tempat itu. Nah, sehingga dia lapangan itu terbuka, tidak ada operasi. Ketika dia emergensi heli, ada 1 lapangan, tapi dia sudah baca bahwa saya notem itu lapangan itu digunakan untuk komunitas drone terbang di jam segitu, pas saat bersamaan dia maka tidak bisa mendarat di situ.
karena selain membahayakan rekan-rekan drone, membahayakan dia sendiri nanti. Nah, intinya seperti itu, Bang Anton. Moga-moga bisa menjawab ya. Yang penting jangan takut sama manusia. Insya Allah Pak Haji. Jelas ya teman-teman ya, kalau di daerah punya tempat, pengen mau kumpul-kumpul, nerbangin drone, di lapangan apa, atau di pantai apa, silakan. Kan teman-teman punya komunitas di daerah kan, langsung aja. Seperti itu. Atau nanti dari APDI, atau dari Skygrapher, atau dari mapping, itu bisa membantu lah. Nanti kita data lah, kita udah punya grup. Jadi gini Pak Muji, kita itu sekarang udah punya kelas online angkatan pertama itu 104. Angkatan kedua ini sudah 180. Di angkatan ketiga yang minggu depan akan diadakan pelatihan pemetaan itu sudah hampir 250. 250 tambah 104 tambah 100 itu berarti sekitar 450 lebih yang aktif. Aktif loh Pak ini. Ini aktif dari seluruh Indonesia. Nanti saya akan share hasil-hasilnya yang asiran dari Sumatera, Jawa, populasinya itu ada semua di situ. Dan itu kita berpikir kalau ini aktif berarti kan dunia perdronan ini juga harus harus tertib Pak, iya nggak sih? Harus tertib. Nah, kalau tertib itu mereka harus tahu sosialisasi dari peraturan-peraturan. Nah, kalau saya atau yang lain kan dari komunitas gitu. Tapi kalau dari pihak-pihak operator, dari regulator menyampaikan kan lebih afdol gitu ya Pak ya. Seperti itu. Makanya nanti mungkin kami akan sering-sering undang Pak Muji untuk di kelas online ini sebagai penasehat lah. Jangan gitulah, sama-sama kita. Anytime Mas, Bang Anton, siapapun, dan silakan share nomor saya, alamat email saya, bisa langsung walaupun tidak ada kelas online, tanyakan sesuatu, kami siap membantu. Karena semata-mata ini untuk keselamatan kita bersama, terutama bagi penerbangan berawak, karena kita tidak tahu ada kerabat atau saudara kita yang sedang terbang, dan ketika ada orang yang punya niatan tidak bagus dengan adanya drone ini, atau orang yang tidak tahu karena belum kena kelas online ataupun belum kena kelas yang lain, sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Intinya itu Bang Anton, kita bantu, dan saya sangat apresiasi, terima kasih kepada APDI yang sudah membantu edukasi ini kepada teman-teman newcomer Aviation Community, dan saya ucapkan selamat datang masuk di dalam Aviation Community rekan-rekan droner. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga atas pencerahannya malam ini, Om Muji. Juga teman-teman semua yang hadir dalam kelas online ini. Kita tetap akan ada kelas online berikutnya. Kita belum tahu jadwalnya sih sudah ada dengan Prof ya. Mungkin Prof bisa memberi tahu kan Prof? Om Jul? Halo. Silakan Om Jul. Ya, udah materinya menarik Om Anton. Selama ini kan yang kabur-kabur di antara teman-teman udah jelas gitu kan, bahwa memang dari Airnav sangat membantu kita, no biaya diproses, bahkan kasih kontak pribadi untuk kita bisa berinteraksi dengan baik. Nah, harus ada feedback yang baik juga dari komunitas kalau bagi saya. Jadi sudah tahu aturan, sudah tahu proses, ya tugas kita mengedukasi ke yang lain juga. Sama kayak di kelas kita yang semuanya kan saya selalu sampaikan bahwa kami beri ilmu, silakan bagikan itu ke orang lain biar ilmunya bermanfaat. Sama juga dengan informasi baik ini kita sampaikan supaya menurut saya komunitas ini tidak perlu berdebat di media sosial lah, dan tidak perlu ada juga yang merasa lebih unggul gitu. Itu sih Om Anton.
Siap. Baik. Ada tambahan, Prof? Baik, makasih Pak Muji atas informasinya yang diberikan ke rekan-rekan yang ada di grup ini, dan ini sangat, saya kira sangat bermanfaat dan kita sangat menyambut baiklah, apresiasi, karena bagaimanapun juga yang namanya aturan dibikin itu untuk membangun ketertiban ya. Jadi artinya ketika kita melakukan penerbangan, akuisisi dan lain sebagainya, ya itu kan ruang-ruang udara itu kan bukan milik kita pribadi, ada orang lain juga yang memanfaatkan. Makanya secara ini ya, saya juga mengharapkan rekan-rekan untuk memahami betul apa namanya aturan-aturan dalam pengaturan ruang udara ini, terutama penerbangan drone. Jadi nggak boleh seenaknya lah, karena ada ya kayak kita persis di jalan raya, kalau nggak diatur kan nabrak-nabrak juga sama orang kan. Jadi kan artinya biar nggak celaka ini aturannya harus ya sederhananya kan harus ditaati lah aturan seperti ini. Dan saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muji, kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada sesuatu yang berat ya Pak ya. Supaya kita tertib lah gitu loh. Jadi istilahnya jangan sampai kita terbangin drone banyak ditilang gitu kan, malu kita kan komunitas ditilang ya. Gitu Om. Gitu ya. Jadi itu yang paling penting lah, yang paling sederhana kayak gitu kan. Dan ya artinya dengan silaturahmi malam ini kan ini dibuka nih oleh Pak Muji, bagaimana beliau juga bisa membantu kalau misalnya nanti om bisa terbang, Om Diko terbang lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang penting itu. Jadi ya gimana pun kan kita sebagai warga negara yang baik harus menaati ketertiban lah gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa memang aturan itu untuk mempersulit kita. Itu adalah paradigma yang salah gitu kan. Saya yakin peraturan itu dibikin untuk kita tertib gitu ya. Sebagai warga negara yang punya interaksi juga dengan yang lain, punya kepentingan. Jadi bisa dibayangkan nih Pak, kalau misalnya kita nggak tertib, tiba-tiba ada helikopter di 150, waduh, berbahaya juga ya gitu ya. Ya kecuali untuk hal-hal yang emergency seperti tadi misalnya terjadinya disaster dan sebagainya, kayaknya untuk misalnya evakuasi bencana dan sebagainya, kayaknya itu izinnya bisa belakangan yang saya tangkap dari Pak Muji ya, yang masalah emergency seperti itu. Tapi yang pasti apapun yang kita lakukan kita mesti tertib gitu ya, biar tertib ini jadi bukan berarti aturan-aturan untuk menakuti. Karena sepanjang yang kita tahu, bisa jadi aturan ditetapkan karena kita nggak tahu, dianggap menakutkan gitu ya. Dan itu dimanfaatkan oleh yang lain untuk menakutkan yang lain gitu. Gitu. Ini kan udah clear tadi. Jadi misalnya kayak tadi misalnya kita boleh misalnya sepanjang waktu asal kasih tahu, ya memang harus dikasih tahu. Itu kan karena ada kepentingan pihak yang lain juga. Yang tadi dikatakan ada misalnya untuk kepentingan penerbangan sipil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini masalah ketertiban sih sebetulnya, ketertiban yang diatur di dalam ruang udara. Nah mungkin nanti dari DKPPU juga mungkin akan menyampaikan ini pesawat ini layak jalan nggak, supirnya udah bagus atau belum gitu loh. Kayaknya itu aja sih itunya ya. Saya kira itu aja Om. Pak Muji, makasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ini lagi dalam melaksanakan ya siapkan. Ada satu lagi tadi, mungkin ada yang terlewat tadi Om siapa tadi yang di terminal itu, yang di pelabuhan, yang di laut itu, tanya apakah notem yang menerbitkan Airnav, benar sekali. Jadi yang menerbitkan notem berdasarkan undang-undang itu hanya Airnav atas izin dari Kementerian Perhubungan, tidak ada instansi lain, agar yang ngatur ruang udara ya hanya satu, tidak banyak orang sehingga nanti lain-lain standarnya. Nah, sehingga ini saya tegaskan di sini, notem yang menerbitkan adalah Airnav. Jikalau ada komunitas, ada instansi lain, itu tetap mengajukan kepada Airnav notem tersebut, jadi bukan dia yang mengeluarkan. Itu Om, dari pengajuan notemnya, dari data yang kita serahkan, standarnya
berapa lama Om untuk notem itu terbit Om dari setelah ada rekomendasi keluar? Oh ya, setelah ada rekomendasi keluar, rekomendasi itu digunakan oleh Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan izin. Izin itu dari Direktur Navigasi Penerbangan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Nah, setelah izin itu Bapak silakan langsung ke notem. Notem itu setelah Bapak punya izin, sehari langsung jadi juga bisa. Karena notem itu cepat, Pak. Cepat. Dan memang dia publikasinya memang sewaktu-waktu. Memang di aturan dia seminggu sebelumnya di aturan. Tapi jika memang ini ada operasi drone dan itu untuk alasan keselamatan penerbangan harus dikeluarkan, maka dia sehari pun jadi. Kalau di aturan dia 7 hari, Pak. 7 hari dari setelah pengajuan ya? Itu dari sebelum pengoperasian. Sebelum pengoperasian. Kita ke Airnav, jadi nanti keluar rekomendasi, baru dari Kemenhub mengeluarkan berarti ya? Ya, jadi memang surat rekomendasi keluar, terus izin dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, nanti kembali lagi izin itu ke Airnav, Pak. Ke Airnav setempatnya, misalnya kalau Bapak ada di Jakarta Utara, berarti nanti di Priok misalnya, maka itu nanti masuknya ke Soekarno-Hatta, ya, di Soekarno-Hatta nanti yang menerbitkan. Dia ada klasternya. Se-Indonesia kami punya 10 klaster penerbitan notem itu, nah dia mengeluarkan, udah itu nanti berlaku sampai 3 bulan. Nanti misalkan itu berlangsung lagi 3 bulan atau mungkin setahun lagi, Bapak tinggal memberitahukan itu tetap digunakan. Nah, sehingga itu hanya konfirmasi, sehingga notemnya nanti diperpanjang lagi dan syukur-syukur menjadi notem permanen namanya, Pak. Oh, oke, siap. Informasinya. Sama-sama, Pak. Kalau dari mulai awal sampai rekomendasi itu berapa lama Pak? Ya, itu yang tadi kami sebutkan. Kalau di peraturan Kementerian Perhubungan itu 14 hari, Pak ya. 14 hari itu sampai dengan perizinan. Maka kami masuk di situ. 14 hari ditambah yang tadi aturan notem itu 7 hari, maka 21 hari. Nah ini kan mungkin lama Pak ya, sebulan. Tapi saya punya rekodnya, ada yang memang cuman 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sehari memang khusus untuk yang emergency Pak ya. Atau bencana ataupun keperluan lain, karena itu terkait notem. Ada juga yang sampai sebulan, karena memang maaf Pak, prosesnya kami plotting itu kebetulan kalau Bapak antrinya masuk itu di antrian ke-8, ya kami kan harus plotting dulu yang nomor 1 sampai 7. Setelah keluar pun plottingnya, assessment-nya keluar, kita ajukan surat itu ke direktur kami moga-moga ada di tempat, dia bisa tanda tangan, langsung disampaikan ke Bapak, langsung ditembuskan ke Kementerian Perhubungan. Sehingga Bapak ketika menuju ke Kementerian Perhubungan membawa surat kami itu, Kementerian Perhubungan sudah well known terlebih dahulu. Itu untuk mempercepat, Pak. Oke, siap, Komandan. Jadi kalau nanti saya menghubungi Pak Muji, Pak nanya, jangan capek, Pak ya. Oh, nggak apa-apa kan ada yang ngejetin tuh, Bang Anton. Ya Pak, oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Gunanya berkomunikasi ya beginilah. Jadi kita silaturahim, jadi tahu, jadi kenal, nggak ada yang nggak bisa lah. Dan kata Om Muji juga, jangan takut selain Allah. Jangan takut kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Om Muji, terima kasih banyak atas kehadirannya dan memberikan pencerahan kepada teman-teman di grup ini. Semoga sukses Om Muji ya. Semoga sehat selalu. Salam keluarga dan teman-teman. Terima kasih juga atas silaturahimnya malam ini. Semoga kita bisa berjumpa di besok-besok lagi ya. Ya, tanya dulu, ini dulu apa? Foto dulu. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.